Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rupanya Habaib Ba'alwi tidak terima dengan pernyataan-pernyataan Kiai Haji Rhoma Irama. Mereka ramai-ramai menolak, ramai-ramai denial atau menyangkal, dan ramai-ramai membuli Haji Rhoma Irama. Kemudian ramai-ramai pula mengatakan itu fitnah, itu hoax, itu mengada-ada, itu menghina. Mengatakan hati-hati, mengatakan tunjukkan Habibnya yang mana. Sudah dibahas di video sebelumnya bahwa itu adalah kur. Kur itu bahasa seragam. Samakan dulu suaranya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau lagu Romanya, do, mi, sol, mari bernyanyi, do mi sol, mari bernyanyi, mari nyanyi bersama, nyanyi tentang Ba'alwi. Masya Allah. Jadi bahasa mereka itu sama. Apa-apa yang datang kepada mereka dan merugikan mereka itu dengan seenaknya saja mengatakan fitnah, hoax, hati-hati. Itu bahasa andalan sehari-hari. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, Habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah. Ittaqillah. Fitnah Habaib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Siapapun kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nggak peduli walaupun nasabnya mulia. Nah, Rhoma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alwi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Makanya Rhoma Irama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya batuk. Kami para Habaib, kami para Ba'alwi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara-saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Haji Rhoma Irama mengatakan hal ini bukan tanpa argumen, bukan asal bunyi, bukan asal ngomong, tetapi memang sudah melalui penelitian, sudah melalui pengkajian dan argumentasi. Dan sebetulnya apa yang dikatakan HRS tentang fitnah, tentang Rhoma Irama mengatakan A, B, dan C, itu sudah ditambah-tambahi. Bahasanya sudah dimanipulasi, ditinggi-tinggikan, diseram-seramkan. Itu juga gaya mereka. Boleh kita perhatikan ketika mereka melontarkan suatu isu, maka demi Islam, demi membela Islam, umat Islam, perjuangan Islam, atau menghina Islam, merendahkan Islam, itu padahal sesungguhnya adalah manipulasi. Bahwa tidak semua yang dia perjuangkan itu Islam, selebihnya adalah kelompoknya. Mungkin kelompok radikalis, mungkin kelompok Ba'alwi, mungkin kelompok
Islam-Islam lainnya yang merasa terganggu Islam syariah dan lain sebagainya. Tapi dikatakan ini merugikan Islam. Kami berjuang atas nama Islam. Kata NU, berjuang aja lu sendiri, jangan bawa-bawa gua. Kata Muhammadiyah, bawa-bawa Islam aja, gua kan gak ikutan. Dan banyak Islam-Islam lainnya yang memang tidak terwakili tetapi diglobalkan membawa nama Islam. Itulah trik-trik memanipulasi sebenarnya. Seharusnya kan jujur, kalau NU ya wahai para Nahdliyin, kalau Muhammadiyah para kader Muhammadiyah. Jadi Ba'alwi seharusnya ya para mukibin atau para sadah Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi clear pertama, Haji Rhoma Irama tidak pernah mengatakan boleh maksiat. Habib boleh maksiat, diajarkan oleh leluhurnya untuk boleh bermaksiat, boleh berzina, boleh mabuk, boleh judi dan lain-lain, bahkan disuruh oleh gurunya atau keluarga besarnya. No. Rhoma Irama tidak pernah mengatakan begitu. Itu pelintiran. Itu menjadi semacam fitnahan balik. Seharusnya mereka introspeksi. Apa yang dikatakan Haji Rhoma Irama ini bisa jadi ada benarnya. Kenapa? Karena begitu banyak Habib yang menyatakan itu. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Itulah pentingnya introspeksi diri, melihat ke diri sendiri, melihat kesalahan diri. Kelihatan enggak? Segitu gedenya di mata orang. Masa tidak kelihatan? Segitu gedenya doktrin itu, masa tidak kelihatan? Justru kata-kata orang lain dimasukkan ke dalam hati seolah-olah itu besar, itu salah. Itu kan sebenarnya kecil, bagaikan semut di seberang lautan. Tapi kok keto? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban pertama. Tidak ada kata-kata yang seperti diungkapkan HRS. Habib diajarkan untuk berbuat zina, berbuat maksiat, berbuat judi, dibolehkan dan lain-lain. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, denial atau penyangkalan Habib Rizik ini seolah tidak tahu, padahal tahu. Kalau HRS melihat podcast Haji Rhoma Irama secara utuh, yang diungkapkan Haji Rhoma Irama kan begini. Itu kalau ada Habib berbuat judi, berbuat zina, mabuk dan lain-lain, jangan dimarahi, biarkan saja. Nanti juga akan mendapatkan ampunan, disucikan. Wa yutahhirukum tathhira. Dan ini memang buah daripada penafsiran ayat secara berjamaah. Al-Ahzab 33 itu. Kalau Habib Rizik mau jujur, itu mulai dari Habib Muhdor, Habib Noval, Habib Bahar, dan dirinya sendiri juga memahami ayat itu seperti itu. Apa itu? Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Itu doktrin berjamaah, itu doktrin keluarga besar Ba'alwi. Buktinya apa? Setiap Habib menyurah atau menerangkan ayat itu pasti ujung-ujungnya wa yutahhirakum tathhira. Yang Allah bermaksud mensucikan ahlul bait itu kami-kami ini para habaib. Sesuci-sucinya. Jadi kemudian penafsiran internalnya adalah kami nanti disucikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khotimah, seperti diungkapkan Habib Muhdor itu. Walaupun maksiat, walaupun durhaka, walaupun judi, zina dan lain-lainnya, tetap tidak akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tetap mati dalam keadaan beriman, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah wa yutahhirukum tathhira. Ini ada dalil.
Ini kan penyangkalan luar biasa dari Habib Rizik terhadap kelakuan klannya sendiri. Dengan menuduh Haji Rhoma Irama membuat fitnah. Ini sudah tidak beres cara berpikir seperti ini. Yang ada adalah mengagitasi umat untuk ramai-ramai membuli Haji Rhoma Irama, ramai-ramai menyalahkan Haji Rhoma Irama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah begini, ya kita tanding-tandingan lah. Banyakkan mana pengikutnya, Habib Rizik atau Rhoma Irama. Kalau Habib Rizik mengatasnamakan umat Islam untuk membenci Haji Rhoma Irama, maka Forza Fans of Roma and Soneta yang jumlahnya puluhan juta itu juga sama-sama untuk mengkritik Ba'alwi, untuk dalam tanda kutip menghukum Ba'alwi atau melawan balik. Mau dari sini pun HRS sudah kalah perhitungan. Merasanya besar padahal sudah kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita bedah apa yang ingin disampaikan oleh Haji Rhoma Irama terkait kritikannya kepada Ba'alwi itu. Haji Rhoma Irama memahami bahwa Habib itu berkata demikian karena penafsiran dari ayat yang salah itu. Al-Ahzab 33 tadi itu. Maka beliau ingin supaya Ba'alwi merevisi penafsirannya, merevisi surahnya, merevisi cara penerjemahannya. Jangan begitu, nanti akan melahirkan doktrin-doktrin yang seperti tadi. Bahwa keluarga habaib yang berbuat dosa, berbuat zina, mabuk, judi, maksiat dan lain-lain akan tetap disucikan, tidak bisa. Itu harus dihapus penafsiran itu. Itu kata kuncinya. Jadi dalam hal ini Haji Rhoma Irama sudah benar dan beliau tidak bodoh dalam memunculkan suatu pendapat, memunculkan suatu isu, memunculkan suatu ayat dan meminta untuk merevisinya. Karena beliau pun lebih berpengalaman dan mempunyai guru-guru yang mumpuni. Jadi hati-hati HRS untuk tidak mengajak-ngajak umat Islam untuk membenci Haji Rhoma Irama. Karena beliau sudah tepat, sudah berkata sesuai argumen yang bisa dimengerti. Dan terakhir adalah masalah akhlak dan adab. Di sini jelas terlihat siapa yang paling beradab dan berakhlak, bersopan santun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam podcastnya Haji Rhoma Irama menuturkan dengan bahasa yang sangat-sangat sopan. Dengan bahasa penuh kecintaan, penuh kelembutan, penuh kehati-hatian, tepuk seliro, tetapi beliau hanya ingin menyampaikan kebenaran. Beliau istighfar beberapa kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beliau ungkapkan ini tidak ada kebencian sedikit pun. Karena beliau sangat memahami, sangat menghargai para habaib yang akan beliau kritik ini. Itulah akhlak daripada Rhoma Irama. Orang tidak menyebutnya kiai. Tetapi apa responnya? Apa balasannya? Apa akhlak balikan yang dipertontonkan oleh HRS sebagai seorang tokoh yang dieluk-elukan, tokoh yang katanya keturunan Nabi, tokoh yang katanya perwakilan umat Islam, imam besar dan lain sebagainya? Apa yang bisa kita lihat? Pertama emosi, kedua suudzon, ketiga nyumpah-nyumpahin. Air susu dibalas air tuba. Alih-alih mengapresiasi, alih-alih menyampaikan bahasa-bahasa penuh kesopanan, alih-alih menyampaikan bahasa-bahasa penuh penerimaan, ternyata HRS malah menampilkan akhlak yang jauh daripada akhlak, minimal akhlak orang Indonesia. Tetapi menampilkan akhlak-akhlak pemarah, akhlak-akhlak orang-orang keras. Menambah-nambahi kata-kata, mengatakan itu fitnah, mengatakan itu menghina, seraya mengancam-ngancam, mengata-ngatain sudah tua. Dalam bahasa kitanya, udah tua kok begitu, nggak ada tobat-tobatnya. Jangan sampai lu mati su'ul khotimah dan lain-lain. Itu bahasa-bahasa jalanan. Itu bahasa-bahasa orang awam, itu bahasa-bahasa orang tidak berilmu, bukan bahasa tokoh. Nah, disinilah kita bisa melihat mana yang emas, mana yang besi. Dan untuk warning kepada Haji Rhoma Irama, takutlah mati dalam keadaan su'ul khotimah, udah tua. Ya, itu
tadi itu lebih baik introspeksi diri lah. Jadi kalau sudah ngomong begitu seolah-olah dirinya lah yang husnul khotimah, yang merasa paling benar. Tetapi sudah dibahas di muka, justru dirinya yang tidak benar dengan memanipulasi pernyataan, dengan memanipulasi ayat, dengan mempelintir penerjemahan ayat, dengan berbohong tidak ada Habib-Habib yang mendoktrin seperti itu. Seharusnya dia tidak merasa yang paling benar dan tidak perlu mengancam-ngancam orang lain su'ul khotimah. Karena perjalanan beliau Haji Roma Irama itu insya Allah sudah sejalan dengan koridor-koridor agama. Jadi seperti itulah kebiasaan HRS dan para habaib lainnya, merasa paling benar dan menyumpah-nyumpahi orang seolah-olah di luar diri mereka adalah orang-orang yang sesat dan salah. Itu juga cara berpikir Khawarij sebenarnya, cara berpikir Wahabi. Bagaimana yang lebih baik? Introspeksi ke dalam, menerima masukan dan berterima kasih kepada orang yang memberinya masukan. Seperti itu kira-kira. Kita sebagai penggemar Haji Roma Irama tentu saja merasa tidak sreg dengan tuduhan fitnahan-fitnahan seperti ini. Justru ini masukan yang baik buat kaum Ba'alwi agar mereka tersadar. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.